Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berikut ini saya akan mencoba memaparkan tentang analisis risiko, salah satu tahapan di dalam manajemen risiko. Ya. Pada sesi sebelumnya telah kita bahas mengenai identifikasi risiko, maka sekarang kita masuk kepada tahapan analisis risiko. Ini merupakan sesi kelima dari mata ajaran manajemen risiko di bidang K3 ya. Jadi pada proses analisis risiko ini adalah kelanjutan dari identifikasi risiko. Nah, pada analisis risiko ini setelah kita bisa mengidentify probability factors yang ada di sebuah proses operasi atau proses sistem atau proses kegiatan, lalu kemudian juga identifikasi tentang konsekuensi-konsekuensi yang mungkin terjadi apabila terjadi event ataupun accident nantinya, maka kemudian kita masuk kepada tahapan analisis risiko untuk menentukan level of risk-nya. Ya. Nah, ada beberapa tahapan kegiatan yang bisa kita lakukan di dalam proses analisis risiko ini. Yang pertama adalah kita harus menentukan hazard yang akan dianalisis, ya. Hazard yang akan dianalisis itu apa? Nah, itu kita bisa kembangkan dari asumsi. Ada 3 asumsi yang bisa dikembangkan. Yang pertama adalah the most important hazard. Jadi dari hasil identifikasi kita harus bisa melihat hazard yang paling penting itu yang mana? Yang paling penting dalam artian yang paling important bisa terjadi, gitu, bisa menyebabkan terjadinya accident. Ya tentunya seperti misalnya hazard yang bisa menimbulkan dampak kepada kematian pada manusia, lalu kemudian bisa menimbulkan dampak besar pada environment, kerusakan besar pada peralatan seperti itu. Ya. Asumsi yang kedua, hazard yang akan kita analisis ini adalah hazard yang the most possible hazard to be control. Hazard yang paling mungkin bisa dikontrol. Ya. Jadi yang pertama adalah yang paling most important, yang paling mungkin terjadi. Kemudian yang kedua, yang most possible to be control. Yang paling mungkin untuk bisa dikendalikan. Karena nanti yang paling mungkin untuk bisa dikendalikan ini harus cepat kita bisa lakukan pengendaliannya. Ya. Yang ketiga adalah the most significant effect to operation system. Jadi hazard yang punya kaitan dengan operation system. Jadi kalau hazard ini nggak ditangani dengan baik, maka operation system bisa terhambat, terhenti. Nah, ini ya asumsi yang kita kembangkan ketika kita memilih hazard mana dulu yang akan dianalisis. Maka ada 3 asumsi. The most important hazard, the most possible to be control, dan juga the most significant effect to operation system. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita menentukan metode analisis yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu metode kualitatif, semi kuantitatif, dan kuantitatif. Gitu. Lalu yang ketiga, kita membuat analisis terhadap faktor-faktor probabilitas yang sudah di-identify. Ya, kemudian menghitung level of probability-nya. Masuk yang level high, medium, atau low, gitu ya. Masuk yang kelas jarang terjadi atau yang sampai dengan yang paling sering terjadi. Lalu kemudian dianalisis faktor-faktor konsekuensinya dan dihitung level of konsekuensinya. Baru kita bisa menentukan di tahap berikutnya adalah penentuan level of risk. Nah, ketika kita menentukan level of risk, biasanya yang paling gampang itu kita membaginya di dalam 3 grup. Yang pertama adalah basic level. Ya, basic level ini adalah the worst case scenario. Ini berbasis pada total risk concept. Ya, worst case scenario. Kemudian yang kedua adalah existing level. Yang ketiga adalah recommended level. Nah, apa itu basic level, existing level, dan recommended level? Basic level adalah level of risk yang tanpa memperhitungkan adanya existing program. Jadi resiko terburuk yang bisa terjadi pada suatu proses operasi. Ya, itulah basic level. Kemudian yang kedua, existing program, existing level dari of risk ini
itu adalah level of risk yang sudah mempertimbangkan existing program yang ada selama ini. Ya, jadi sisa resikonya tinggal berapa. Jadi levelnya adalah level sisa resiko. Basisnya adalah residual risk. Dan recommended level itu adalah level of risk yang kita prediksikan. Ya, itu tinggal berapa sisanya apabila kita melaksanakan recommended program yang kita rekomendasikan. Nah, dengan menghitung basic level, existing level, dan recommended level ini, maka kita bisa menghitung tingkat efektivitas dari program pengendalian, baik yang existing maupun yang recommended nantinya. Kita akan bisa menghitungnya. Berapa persen tingkat efektivitasnya. Informasi tentang ini akan menjadi penting ketika kita nantinya memajukan ini ke top management. Sehingga manajemen risiko kita bisa menggambarkan tingkat efektivitas dari manajemen risiko yang akan dilakukan. Sehingga manajemen pasti akan bertanya, berapa persen bisa menurunkan risikonya? Kita sudah bisa jawab dengan mendescribe level of risk ini dalam 3 tahapan ini, yaitu basic, existing, dan recommended level. Inilah hal-hal yang menurut saya menjadi penting, ya, tahapan-tahapan dan juga level-level dari of risk di dalam tahapan analisis risiko di manajemen risiko ini menjadi penting. Jadi sekali lagi kita tentukan hazardnya dengan 3 asumsi tadi, the most important, the most to be controllable, lalu kemudian yang ketiganya adalah the most significant effect to operation system. Itu hazard yang akan kita tangani terlebih dahulu, kita manage. Kemudian tentukan metode analisisnya dengan kualitatif, semi kuantitatif, dan kuantitatif. Ya, untuk menganalisis apa? Probability dan konsekuensi. Baru kemudian ditentukan level of risk-nya. Apa yang ditentukan level of risk-nya ini? Basic level, existing level, dan kemudian recommended level-nya. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai summary dari tahapan analisis risiko ini, dan mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.